Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Sentano Albani Pramono. Saya dari Bisnis Krisin Binus Malang. Saat ini saya akan ingin untuk menceritakan tentang disruptive strategy and innovation, yakni Gmail dan Pos Indonesia. Pada masa saat ini, teknologi terus berkembang. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak perusahaan-perusahaan yang muncul dengan menawarkan produk maupun jasa yang didukung dengan perkembangan teknologi saat ini. Perusahaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan akan tertinggal dan akan kalah saing. Maka dari itu, saya akan membahas tentang apa yang saya teliti mengenai disruptor dan disrupti. Pada kasus ini, disruptor adalah Gmail, sedangkan disrupti adalah Pos Indonesia. Gmail sendiri adalah layanan surat elektronik milik Google. Gmail diluncurkan dengan sistem undangan dalam bentuk beta pada 1 April 2004 dan tersedia untuk publik pada 7 Februari 2007, meski masih menyandang status beta. Bersama seluruh produk Google Apps, layanan ini tidak lagi beta pada 7 Juli 2009. Dengan kapasitas penyimpanan awal 1 GB per pengguna, Gmail berhasil meningkatkan standar penyimpanan gratis surat web dari 2 sampai 4 MB yang ditawarkan para pesaingnya pada waktu itu. Pesan pribadi termasuk lampiran dibatasi hingga 25 MB, lebih besar daripada layanan surat web lainnya. Gmail memiliki antarmuka berorientasi pencarian dan tampilan percakapan yang mirip dengan forum internet. Sejumlah pengembang web mengakui Gmail adalah layanan pertama yang memakai metode pemrograman Ajax. Paul Bucket merupakan orang yang menciptakan Gmail. Pada disrupti, saya ingin untuk membahas Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum menjadi sebuah perusahaan bersero. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan retail dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemimpin Pos Indonesia saat ini yaitu Faisal Rahmat Jumadi. Pada tahap enabling teknologi, surat elektronik memiliki keunggulan utama di mana suatu pesan akan dikirimkan secepat kilat dengan menghubungkan internet. Berbeda dengan surat pos yang memerlukan beberapa hari untuk mengirimkan pesan, Gmail memiliki pertumbuhan yang terbilang cepat. Lantaran di tahap awal kehadirannya, Gmail menawarkan lebih banyak ruang penyimpanan dibanding platform email yang lain. Selain itu, Gmail senantiasa berinovasi dengan fitur-fitur baru yang terus ditambahkan. Untuk saat ini, Gmail memberikan layanan gratis dengan penyimpanan sebesar 15 GB yang diakumulasi dari Gmail, G Drive, dan Google Photo. Gmail saat ini tidak hanya bisa diakses komputer saja, namun juga bisa diakses melalui smartphone. Ini memudahkan masyarakat untuk menggunakan Gmail di mana saja dan kapan saja tanpa menggunakan komputer. Dari yang saya pelajari saat ini, menurut saya yang saya telah pelajari saat ini adalah bahwa semakin berjalannya waktu, teknologi akan semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi membuat suatu perusahaan terpaksa untuk mengikuti perubahan supaya tidak kalah saing dengan perusahaan baru. Maka dari itu, Pos Indonesia mengalami transformasi bisnis dengan menjadikan Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis retail seperti properti dan asuransi. Selain itu, sejak tahun 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang
serta ruang meeting, insentif, convention, dan exhibition. Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi didukung oleh 5 BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Telkom, dan PT Pertamina. Kesimpulannya yaitu, surat elektronik dinilai lebih efisien dari hal waktu dan biaya dibandingkan dengan surat pos biasa. Adanya Gmail membuat orang-orang sangat termudahkan mengirim surat dalam bentuk formal maupun informal. Banyak perusahaan sekarang yang beralih menggunakan Gmail untuk melakukan komunikasi. Adanya Gmail juga sangat berdampak besar pada Pos Indonesia yang terbukti mengalami kerugian drastis. Oleh karena itu, Pos Indonesia melakukan transformasi bisnis untuk bisa bertahan dan bersaing dengan kompetitor lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.